Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Ayu Nadia Suhira Lestari. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat himpunan. Nah, yang pertama ada kardinalitas himpunan. Nah, kardinalitas himpunan itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Contohnya, ada himpunan A yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, banyak anggota A adalah 5, sehingga dinotasikan dengan NA sama dengan 5. Nah, sekarang saya jelaskan tentang latihannya ya. Di sini saya berikan contoh soal dengan tentukanlah kardinalitas dari himpunan B 1, 3, 5, 7 sampai dengan 27 dan terakhir yaitu 29. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, banyak anggota B itu adalah 15. Kenapa bisa 15? Karena himpunan B itu merupakan himpunan bilangan ganjil sehingga kita bisa menghitung bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 29 itu ada jumlahnya 15 sehingga dinotasikan dengan NB sama dengan 15. Nah, jika M sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 10 di mana X merupakan bilangan bulat positif dan N sama dengan Y sedemikian sehingga Y lebih dari sama dengan negatif 7 di mana Y bilangan bulat negatif. Nah, di sini disuruh menentukan bagaimana kardinalitas himpunan M dan N. Nah, jawabannya adalah anggota himpunan M itu sama dengan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sehingga jumlah M yaitu 9. Dan anggota himpunan N itu ada negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan terakhir negatif 1. Sehingga jumlah himpunan N adalah 7. Nah, kemudian ada himpunan bagian. Himpunan bagian ini dapat dikatakan semisal suatu himpunan A adalah himpunan bagian ataupun subset dari himpunan B bila A itu termuat di dalam B, di mana A dan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama. Notasi dari himpunan bagian atau subset itu dilambangkan dengan tanda seperti di video yang kalian lihat. Nah, di sini terdapat beberapa pengertian. Himpunan B merupakan himpunan bagian himpunan A, dikarenakan anggota B termasuk anggota A juga. Nah, himpunan A adalah himpunan bagian himpunan S, dikarenakan anggota A juga termasuk anggota S. Nah, sementara himpunan B bukan termasuk himpunan bagian C ataupun sebaliknya, dikarenakan anggota B tidak termasuk anggota C dan sebaliknya. Nah, bagaimana contoh himpunan bagian? Yang pertama, perhatikan himpunan berikut. S adalah seluruh siswa kelas 7 dan yang ada di sekolah kamu. A adalah seluruh siswa kelas 7A yang ada di kelas kamu. B adalah seluruh siswa perempuan kelas 7A yang ada di kelas kamu. Dan C seluruh siswa laki-laki kelas 7A yang ada di kelas kamu. Jika digambar dalam diagram Venn, nah seperti gambar yang kalian lihat pada video. Nah, kemudian latihan berikutnya, tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Nah, yang pertama, himpunan
1 yang mengandung anggota 1, 2, 3. Itu subset dari negatif 1, 0, 1, 2, 3. Apakah itu benar? Ya, itu merupakan benar, sehingga merupakan himpunan bagian. Yang kedua, yang B, itu ada negatif 1, 1, subset dari 0, 1, 2, 3. Nah, jawabannya salah karena negatif 1 dan 1 itu bukan termasuk himpunan bagian dari 0, 1, 2, dan 3. Kemudian yang C, ada himpunan kosong, itu subset dari A, B, C, dan D. Nah, itu benar karena himpunan kosong selalu ada di setiap himpunan. Kemudian yang D, ada A termasuk subset dari himpunan AB. Nah, itu juga salah. Kemudian yang nomor 5 ada himpunan 1, 2, 3. Itu merupakan subset dari himpunan 1, 2, 3. Nah, itu juga benar karena himpunan 1, 2, 3 ya memang himpunan bagian dari 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir ada himpunan bagian subset dari himpunan bagian. Nah, itu benar juga. Nah, sekarang kita akan membahas himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A dinotasikan dengan PA adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian A. Banyak anggota himpunan kuasa adalah 2 pangkat anggota banyak anggota himpunan A. Dengan rumus N P dalam kurung A sama dengan 2 pangkat N dalam kurung A. Contohnya, jika NA sama dengan 3, maka NP dalam kurung A sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Jika NB sama dengan 5, maka NP dalam kurung B sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu bernilai 32. Kemudian, latihan selanjutnya, tentukanlah semua himpunan bagian dan banyak himpunan kuasanya dari himpunan A, yaitu A, B, C. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, himpunan bagian dari A itu ada A, B, C. Adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, himpunan ABC. Banyak himpunan kuasanya adalah 2 pangkat 3, yaitu sama dengan 8. Karena banyaknya anggota dari himpunan A itu ada 3. Sesuai rumus itu 2 pangkat banyaknya anggota himpunan tersebut, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Tentukan semua himpunan bagian dari M, yaitu X, sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 6. Dan banyak himpunan kuasanya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Himpunan bagian dari M adalah, nah, bisa kalian lihat pada video ini, bisa kalian lihat di sana ada himpunan kosong yang pertama, kemudian ada 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 2, 4, 2, 5, dan seterusnya sampai 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, banyak himpunan kuasanya adalah 2 pangkat 5, yaitu 32. Kemudian kita berlanjut ke samaan dua himpunan. Nah, dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A subset B dan B subset A dinotasikan dengan A sama dengan B. Jika NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B.
Nah, contohnya, diketahui himpunan A ada HARUM, atau bisa kita baca dengan harum ya. Kemudian ada himpunan B, MURA dan H, bisa kita baca dengan murah. Nah, yang pertama, yang A, selidiki apakah A subset atau himpunan bagian dari B. Dan yang kedua, selidiki apakah B merupakan subset dari A. Yang C, perhatikan anggota himpunan A dan B. Kesimpulan apa yang bisa kamu temukan? Yang D, yang terakhir, apakah A ekuivalen dengan B? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Untuk yang soal pertama, untuk menyelidiki apakah A merupakan subset B, maka kita periksa apakah semua anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Karena semua anggota himpunan A ada di himpunan B, maka A merupakan subset dari B atau A merupakan himpunan bagian dari B. Kemudian, yang ketiga, yang kedua, untuk menyelidiki apakah B subset dari A, maka kita periksa apakah setiap anggota himpunan B apakah ada pada anggota himpunan A. Karena semua anggota himpunan B ada di himpunan A, maka B merupakan subset A. Kemudian soal yang ketiga, yaitu yang C, karena A himpunan bagian dari B dan B merupakan himpunan bagian dari A, maka A sama dengan B. Dan yang terakhir, karena kardinalitas himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B, atau NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Nah, sekian video pembelajaran mengenai sifat-sifat himpunan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini bisa memberikan ilmu pengetahuan untuk anak-anak di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.